sebagai satu rencana pemerintah untuk membuat satu wilayah yang selama ini mengalami kemandekan atau kelambatan dalam pembangunan itu bisa maju di dalam pembangunan, atau kalau tadinya bertumpu kepada satu wilayah tertentu, sekarang tumpuannya menjadi banyak wilayah sehingga ada apa yang disebut dengan pemerataan, penyebaran pembangunan, dan saya kira itu akan berdampak penting bagi masyarakat sekitarnya. Yang belum banyak dibahas itu kan soal konsekuensi ya. Kawan-kawan kan banyak berbicara dan mengadvokasi langsung terkait dengan konsekuensi dari rencana pembangunan yang sekarang ini bernama kawasan ekonomi khusus. Nah, kalau di Labuan Bajo, dan ini ada Rio, ada Amri dari Labuan Bajo, Rio, kemudian Amri dari Mandalika, dari NTB Lombok sana, itu memiliki satu pengalaman bagaimana satu rencana yang disebut dengan pembangunan ekonomi khusus wisata itu bisa membawa imajinasi kemajuan, pembangunan, bahkan mungkin juga kebanggaan. Tetapi yang tidak banyak dibahas itu adalah konsekuensinya kepada masyarakat yang harus membayar tunai akibat kemajuan-kemajuan itu, kemajuan untuk kelompok-kelompok tertentu, bukan untuk masyarakat. Demikian juga di tempatnya Tesar di Palu, ada pembicaraan terkait dengan kawasan ekonomi khusus yang terkait dengan tambang, khususnya nikel. Ini banyak berhubungan sama energi terbarukan, baterai, dan saya kira bahkan Elon Musk saja mau diajak ke Indonesia ini membicarakan soal baterai. Di Palembang juga gitu, ada industri karet, industri perkebunan sawit, dan akan dibangun juga satu kawasan ekonomi khusus. Saya kira kalau teman-teman punya pandangan itu apa sih yang tidak banyak diulas gitu, ongkos-ongkos sosial dari konsep pembangunan ekonomi kawasan khusus semacam itu, di mana bro? Iya, kalau mulai ya, giliran saya. Giliran untuk pertama. Jadi kalau untuk karena saya dari Nusa Tenggara Barat, sebuah wilayah yang itu dekat dengan Pulau Dewata, tentunya pikirannya destinasi wisata. Memang konsep dulu ini pernah disuarakan Visit Indonesian Year, sudah 20 tahun yang lalu, sehingga destinasi wisata di Lombok khususnya itu memang sudah banyak dibicarakan oleh para wisatawan yang lokal maupun dari luar negeri. Ada Gili Trawangan, kemudian beberapa destinasi juga di kawasan hutan, termasuk yang paling hari ini sedang menjadi sorotan internasional itu yang kawasan ekonomi khusus di wilayah Kuta, Mandalika, di Lombok Tengah. Jadi hal yang sering sering sekali luput sebenarnya dalam proses pembangunan ini kan coba mungkin tidak hanya soal pasca pembangunan, tapi juga sebelum pembangunan, perencanaan, kemudian pembangunannya sampai juga ke operasional. Tiga hal yang sering kali misalnya tidak menjadi pijakan yang paling mendasar soal, atau mungkin uji kelayakan. Uji kelayakan ini maksudnya adalah konteks apakah memang itu akan memberikan satu kontribusi terhadap solusi yang terhadap akan keluarnya masyarakat dari, karena NTB ini hari ini pun NTB masih 8 dari 10 provinsi miskin, itu 8 termiskin sampai hari ini. Keluar dari jerat kemiskinan itu yang tidak banyak diulas secara detail tentang itu. Tapi yang kemudian muncul hari ini kan terkait dengan euforia bahwa di situ akan ada event, akan ada orang banyak datang dari luar daerah, dari luar negeri datang ke sana.
Ya masyarakat awam pasti berpikirnya mereka akan berbelanja, akan tinggal lama di situ. Apakah benar? Itu juga tidak banyak diulas. Yang kedua tentang kepastian. Ini menyangkut yang pertama tadi tentang kepastian. Kepastian dia akan menjadi satu harapan bagi masyarakat untuk menjadi harapan terkait dengan ekonomi. Yang terakhir tentang kepatutan, soal sosial budaya. Khusus di NTB sendiri memiliki banyak cara mengelola budaya. Apakah pembangunan itu juga akan memberikan kontribusi lestarinya, aslinya budaya yang ada di situ, sehingga bisa mendorong, misalnya menjadi dorongan untuk daya tarik untuk kemudian banyak orang yang bisa bertanya itu menjadi juga destinasi wisata juga, menjadi salah satu yang bisa dijual katakanlah ya tanda kutip untuk soal-soal. Nah, ketika itu tidak terselesaikan, kemudian yang muncul adalah proyek oriented, hanya program saja. Kawasan kayak misalnya Mandalika ini sebenarnya kawasan yang sudah lama, sejak tahun 90-an ini sudah menjadi polemik. 90 ada PT Raja Wali, kemudian tahun 2000-an itu ada LTDC, kemudian beralih kepada PTDC, kemudian ada investor baru juga, PT MA namanya, tapi ini juga. Kemudian terakhir ada ITDC. Ini rangkaian proses yang semua sebenarnya punya dampak sosial ke masyarakat, yang khusus masyarakat di situ. Apa itu soal pembebasan lahan yang sampai hari ini masih bersoal? Itu dampak yang paling dirasakan sama masyarakat. Iya. Jadi lahannya dirampas ya. Ya banyak kalau kita misalnya mau melihat sejarah ya banyak proses masyarakat itu yang dihadapi dalam mempertahankan haknya di atas tanah itu. Tentunya yang dipertahankan adalah hal yang memang sudah turun-temurun mereka berada di situ. Termasuk juga wilayah kelola mereka kayak nelayan dan sebagainya itu mempertahankan. Sampai kemudian program kawasan ekonomi khusus yang sudah dicetuskan sejak tahun 2014 ini berjalan sejak tahun 2018. Jalan ke situ. Dan hari ini kita lihat bahwa kawasan ekonomi khusus Mandalika ini sudah terbangun. Ada 3 area yang akan dibangun. Di sana ada area tengahnya itu sirkuitnya, area timur dan area sebelah timur dan baratnya ini adalah wilayah akomodasi dan infrastruktur. Yang hari ini sudah terbangun itu yang wilayah tengah. Itu pun juga masih meninggalkan soal. Total seluruhannya kan 1.250, tapi kalau dalam penetapan kawasan ekonomi khusus 1.175 hektar. Bagaimana dengan ketika misalnya ini akan diaplikasikan seluruhnya, misalnya. Dan yang tengah saya masih bersoal, masih ada persoalan, meninggalkan persoalan. Itu yang hari ini belum terselesaikan di Mandalika. Dan kalau misalnya kita mau melihat, apalagi di pasca pandemi ya, hari ini misalnya jujur saja kalau kita jalan-jalan ke Mandalika mungkin kita masih belum melihat, masih melihat sirkuit saja gitu. Belum ada satu destinasi hal yang dijanjikan terkait dengan apa nih yang akan membangun sektor ekonomi masyarakat itu apa? Apakah sirkuitnya atau ada terobosan baru terkait dengan hal penunjang di wilayah sini? Itu yang belum terlihat sampai sekarang. Ya mungkin harapan warga tentunya orang Lombok seluruhnya lah, orang NTB itu bisa menjadi solusi. Tapi seiring jalannya waktu sekarang ini masih belum melihat ada yang konkret yang bisa memberikan kontribusi kepada masyarakat, warga terutama untuk keluar dari soal-soal ekonomi. Padahal masyarakat sudah membayar mahal dengan perampasan lahannya, kemudian situasi-situasi yang melingkupi selama proses perencanaan sampai hari ini. Bahkan mungkin ada implikasi-implikasi lingkungan yang besar juga ya. Jadi kalau dilihat di situ itu ada dulu kalau sebelum pembangunan itu ada beberapa bukit, ada beberapa kecil lah di situ itu yang tempat biasa warga nelayan terutama itu untuk ngambil ikan. Bahkan ada di situ ada kawasan mangrove juga. Nah hari ini kita nggak melihat itu, nggak ada itu aspek lingkungan. Selain itu kita menjadi tontonan publik bahwa setiap kali event
kemarin ada WSBK MotoGP. Ketika pada waktu itu intensitas hujan kencang, turunnya deras, pasti banjir. Kenapa? Karena memang beberapa bentang alamnya sudah berubah. Ya. Bentang alam yang sudah asri sebagai daerah serapan, sebagai daerah penyangga untuk abrasi, sebagai daerah wilayah yang untuk menjaga misalnya terjadinya longsor dan sebagainya sudah enggak ada lagi. Sudah habis menjadi wilayah hamparan yang untuk pembangunan. Ya. Sekali lagi bahwa yang tadi saya bilang kelayakan tadi, tata kelola kebencanaan itu pun tidak pernah dipraktekkan di wilayah itu. Mungkin ia sudah punya rencana teknis secara khusus, mungkin ia sudah ada rencana tata ruang, mungkin ia sudah ada punya kajian lingkungan hidup. Tapi faktanya begitu intensitas hujan itu tinggi selalu banjir. Ini yang menjadi pertanyaan kita. Hal itu yang tentunya memiliki dampak. Bayangkan kalau banjir kan? Ya. Kalau banjir tentunya banyak hal yang sudah di properti dan sebagainya itu pasti akan menjadi berpengaruh, dan itu akan berpengaruh ke sektor ekonomi juga. Ya, tidak hanya dampak. Kalau misalnya dulu mungkin Bang Iwan mungkin sering juga pernah juga ke Mandalika kan. Dulu waktu kencang-kencang masa kebertahan tentunya juga dihadapkan dengan tanda kutip kriminalisasi ya. Warga yang bertahan di situ. Itu ya proses yang dirasakan dampak yang luar biasa dan harus dibayar mahal benar. Jadi kalau ada yang disebut dengan 2 kawasan ekonomi khusus wisata, ada Labuan Bajo, mereka punya potensi komodo dan keindahan alam serta kebudayaan yang kaya. Lombok ada keindahan alam yang kaya, keindahan budaya yang kaya, keindahan kuliner yang luar biasa. Itu semua menjadi potensi, lalu potensi itu diambil alih oleh satu rencana pembangunan yang sangat disetir oleh pemodal besar, akhirnya nggak memperhatikan masyarakat, implikasi lingkungannya dan implikasi sosialnya juga besar. Situasi yang serupa sama, karena kalau di Mandalika kan sudah jalan ya Rio, kalau di Labuan Bajo kan baru-baru ini ada demo besar tuh menolak tiket tuh. Tiket gitu. Itu menolak tiket saja atau dia sesungguhnya adalah gambar besar dari penolakan yang semacam terjadi di Mandalika jauh-jauh hari sebelumnya? Itu mungkin terkait dengan penolakan harga tiket 3,75 itu mungkin akan menjadi pintu masuk ya untuk kita melihat bagaimana kira-kira Labuan Bajo hari ini dan sebelumnya, dan saya pikir yang akan datang gitu. Nah, kalau kemarin itu kan mungkin yang menyebar di media sosial di mana-mana itu terkait dengan penolakan kenaikan tiket, tetapi kan ada sebenarnya poin-poin lain yang sangat sifatnya sangat substantif ya, terkait dengan bagaimana monopoli itu, industri pariwisata itu sendiri akan dikontrol oleh segelintir orang dan saya pikir teman-teman sudah tahu lah siapa itu. Nah, itu kira-kira. Nah, dari semua soal yang ada itu kemarin, perhatian orang kan banyak di soal tiket itu kemarin, tapi ada sebenarnya selain monopoli itu tadi, ada sebenarnya persoalan sebenarnya mengikat semua ya, mengikat yang ada semua di Lombok, karena Labuan Bajo sendiri kan ada beberapa lokus yang menjadi konsentrasi, yang menjadi kue dari segelintir orang itu tadi. Yang pertama itu Taman Nasional Komodo dengan beragam soal dalamnya, adalah persoalan agraria, persoalan hak asasi manusia dan lain sebagainya di dalam Taman Nasional Komodo. Lalu ada juga di wilayah sekitar 500-an hektar akan dijadikan kawasan ekonomi khusus, itu di wilayah selatan, itu menjadi di gerbang timurnya Taman Nasional Komodo, yang kita sebut, yang sering disebut Kek Tanamori itu. Tanamori ya. Itu lokasinya di Golomori, Golo itu gunung, Mori itu Tuhan.
Wow. Itu Gunung Tuhan itu. Gunung Tuhan itu di tepat di gerbang itu satu kampung yang sangat unik yang selama Indonesia berdiri aja terisolir, lalu dijanjikan kesejahteraan, dibuka jalan tol, banyak masyarakat yang antusias, bahkan ada yang menyerahkan tanah yang untuk dibukakan jalan, tetapi ada juga sebenarnya yang apa namanya meminta kompensasi ganti rugi segala macam yang sampai saat ini belum dipenuhi sampai Rp1 pun. Nah, itu yang kedua. Nah, yang ketiga itu ada kalau tarik lagi ke timur akan ada suplai energinya itu geothermal, dibiayai oleh World Bank, yang operasi di lapangannya atau Geodipa, dan kemarin kalau nggak salah di vendor oleh PT SMI karena yang nanggung duitnya PT SMI di Kementerian Keuangan dari Bank Dunia, PT SMI, lalu sekarang ke Geodipa. Tapi kemarin sampai saat ini kalau misalnya mengutip bahasa pemerintah daerahnya kemarin itu lagi vakum pasca kunjungan Bank Dunia sekitar bulan Mei kemarin itu, karena ada terus-menerus ada desakan, ada penolakan dari warga Surati Bank Dunia dan sebagainya itu. Dan sampai saat ini kalau kita melihat kemarin kita coba ngecek ada satu perpres yang mengikat semuanya, kan ada perpres itu, ada perpres yang belum ditandatangani itu yang mengatur belum ditandatangani tapi sudah terimplementasi di lapangan terkait dengan Labuan Bajo. Lalu selain di Waisano tadi ada juga wilayah otoritanya Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores, itu di bawah Sie, di atas puncak kota Labuan Bajo. Ada sekitar 400 hektar hutan produksi. Dalamnya ada beberapa komunitas masyarakat. Satunya ada dua komunitas masyarakat, tetapi itu yang berhubungan secara langsung, tapi ada yang berhubungan tidak langsung yang sudah sekian lama melihat itu sebagai hutan yang perlu dijaga gitu. Dan saat ini masih bermasalah dengan ada satu komunitas namanya Raja Muka yang sudah menempati wilayah itu dari tahun 90-an gitu. Lalu ada komunitas Arat Lancang namanya yang juga sudah 50-an tahun menempati sebagian dari wilayah otorita itu, yang sampai saat ini masih bermasalah dengan Badan Pelaksana Otorita itu. Nah, ada juga bandara sebagai infrastruktur pendukungnya. Saat ini masih bermasalah di pembebasan lahan juga. Bupatinya yang sebelum bermasalah di lahan lain, kasus tanah lain, udah dipenjara. Sekarang itu bermasalah dengan tanah pembebasan tanah bandara. Sekarang lagi diproses itunya. Lalu kalau itu tadi bandara, infrastruktur penunjang lainnya itu pelabuhan yang juga masih bermasalah di soal lahannya. Ya menurut ulayat beragam versi, yang menurut ulayat ada beberapa kelompok masyarakat yang menyebut dirinya sebagai ulayat di sana, bahwa kemarin kan sudah diresmikan Jokowi 2020 kemarin, akhir 2020 kalau nggak salah, 2021 itu yang menurut bahwa Jokowi itu meresmikan pelabuhan di tanah permasalahan gitu. Dan itu yang sampai saat ini diteriakin. Nah, kalau mungkin teman-teman kemarin melihat Labuan Bajo hanya komodo, hanya taman nasional, hanya Pink Beach, Pulau Padar yang ini segala macam, tapi sebenarnya itu ada gambar besar ya. Banyak sekali soal yang sebenarnya kan harus diberi perhatian yang ini, karena terkait dengan hak-hak masyarakat setempat, dan saya pikir keberlanjutan industri pariwisata itu sendiri. Kira-kira itu gambaran singkat tentang Labuan Bajo yang mungkin nanti akan kita. Kalau di Palu ini kan ceritanya lain ini. Dia di sana potensinya bukan keindahan alam, tapi potensinya itu adalah tambang nikel. Sudah lama nikel ini dieksploitasi di negara kita. Sekarang agak berubah karena diminta untuk tidak boleh diekspor mentah, harus dibuat menjadi biji nikel atau bahkan menjadi pabrik, menjadi biji untuk bahan baku baterai. Industri baterai sekarang kan sangat gencar ya. Jadi kalau
Bung Tesar lihat tadi, ini sudah KIK-nya udah berjalan, ini sedang menuju tahap operasional, yang di Mandalika sudah operasional. Di tempatmu kan baru infrastruktur lain yang sedang dibangun besar-besaran, pertambangannya, smelternya, PLTU-nya dan lain sebagainya, yang rencana besarnya akan menjadi satu kawasan industri berbasis pertambangan dengan istilah KEK lagi, kawasan ekonomi khusus. Iya. Itu situasinya semacam apa? Sama juga kah? Iya, kalau per hari ini yang terjadi di wilayah kayak gitu belum ada permasalahan yang begitu besar. Kita mesti melihat lebih dekat saja lagi dulu untuk memperhatikan kira-kira dalam proses perencanaannya. Kan sekarang ini masih tahapan perencanaan. Iya. Itu apa saja sebenarnya yang dialami oleh masyarakat di sana. Per hari ini kan kita tahu dari perencanaan sebelumnya, Kota Palu itu sempat mengalami musibah di tahun 2018. Iya, iya. Itu mungkin yang pada akhirnya menghambat untuk tindak lanjut kayak gini seperti apa. Nah, mungkin setelah bencana ini pemerintah juga sudah mulai kembali coba untuk mengaktifkan kembali kayak gitu seperti apa tindak lanjutnya dan lain sebagainya. Cuma per hari ini dari wilayah yang lingkup yang diambil itu kan memang wilayah yang dekat dengan pelabuhan, yang dimungkinkan mungkin akan mempermudah akses pasar juga, apalagi nanti salah satu kota yang ibu kota provinsi yang paling dekat dengan IKN itu salah satunya adalah Kota Palu. Iya. Cuma dia bedanya jalurnya laut. Iya. Itu mungkin juga jadi salah satu alasan kenapa dia dibangun di dekat pelabuhan. Nah, dengan adanya industri nikel yang begitu besar di Sulawesi Tengah, di beberapa kabupaten, Morowali Utara itu mungkin yang dilihat oleh pemerintah sehingga mereka membangun wilayah kawasan industri nikel ini, kemudian mereka buat pabriknya dalam perencanaan di wilayah kayak gitu. Jadi ini juga mungkin sebagai responnya pemerintah, cuma ada beberapa hal yang bagi saya memang harus diperhatikan oleh pemerintah. Misalnya mungkin belajar dari pengalaman wilayah kek yang ada yang sudah jalan sebelumnya. Apa yang menjadi kekurangan itu seharusnya menjadi evaluasi dari kek yang ada di Kota Palu gitu. Mungkin dari masalah pembebasan lahan, kemudian ya masyarakat setempat yang diberdayakan untuk kiranya nanti pada saat pembangunan ataupun masa operasi dari wilayah kayak gitu, itu masyarakat di setempat bisa dipekerjakan di wilayah situ. Nah, tapi kita belum pernah ini sih visit lebih dalam lagi permasalahan-permasalahan yang ada di wilayah kayak di Sulawesi Tengah itu, di Palu itu. Cuma per hari ini yang diharapkan bahwa perencanaan dari segi perencanaan maupun nanti pembangunan, fase pembangunan itu tidak ada masyarakat yang di kriminalisasi, ada masyarakat yang tanahnya dirampas. Dirimu percaya bakal akan ada situasi yang begitu indah gitu, nggak boleh ada di tempat-tempat ini. Ya, per hari ini potensi itu sangat besar ya. Nah, sangat disayangkan kalau pada akhirnya itu semua terjadi di Kota Palu. Per hari ini itu harus betul-betul jadi perhatian dari pemerintah. Kalau kita melihat wilayah kek sebelumnya, sebenarnya apa sih sebenarnya target dari kek ini ya? Kalau dia mau membangun ekonomi khusus, kira-kira industri yang direncanakan dibangun di wilayah kek itu sudah benar apa tidak gitu? Apakah sudah melalui fase kajian gitu, strategi pemasaran apa segala macam? Di situ sudah pas tidak? Nah, kita ketahui jarak dari industri Morowali nikel itu ke Palu itu jauh, sangat jauh. Ini pukul ujung ini. Nah, berapa ratus kilometer? Dia 500-an kilometer. Lebih jauh dari Jakarta Semarang. Ya. Sepanjang Pulau Flores. Kalau dia mau sepanjang Pulau Flores melewati jalur laut, putar Sulawesi. Iya. Jadi kalau dia mau lewat darat juga, nah itu yang harus dipertimbangkan. Maka bagi saya kalau di situ dijadikan wilayah untuk
pengolahan industri nikel, kenapa dia tidak lebih dekat saja, atau kalau memang mau fokusnya ke nikel gitu. Ya, walaupun memang ada peluang investasi lain juga kan yang dibuka, itu biji besi, kakao, kelapa. Nah, hal-hal seperti itu seharusnya sudah dipertimbangkan oleh administrator cake-nya. Mungkin itu sih. Kalau di Palembang ini lain ini, maju mundur dia rencana KIK. Itu jadi nggak sih KIK di Palembang itu, Adit? Iya. Sebelum kita lebih dalam menggambarkan soal situasi Sumsel, aku mau berkomentar sedikit sebenarnya kan bahwa saat ini situasi kita hari ini kan artinya sudah jatuh ekonomi, tertimpa KEK gitu. Mungkin kurang lebih begitu kan. Nah, kalau di Sumsel sendiri sesungguhnya kan bahwa rencana soal KEK ini udah mulai ditetapkan pada 2014 lalu kan. Yang kemudian sampai hari ini sudah 8 tahun berjalan belum kunjung jelas untuk apa ini KEK-nya, diperuntukkan untuk apa, untuk kepentingan siapa gitu. Karena secara perencanaan saja ada dua hal sebenarnya yang menjadi hambatan. Baik itu dari sisi pembiayaan, tidak ada investor yang mau membiayai proyek ini karena dinilai tidak strategis dan tidak layak. Yang kedua juga soal pembebasan lahan yang masih bermasalah. Karena wilayah ini KEK yang ditetapkan ini kan seluas 4.000 hektar. Itu berada ada di darat dan di kawasan hutan bakau, yang rencananya akan dibagi 2 zona. Pertama di zona darat dan di zona reklamasi. Nah, keduanya ini kan sebenarnya mempunyai dampak tersendiri. Yang di wilayah darat ini menyentuh 2 kecamatan dan 12 desa yang ada di dalam rencana KEK itu. Nah, kesulitan soal pembebasan lahan menjadi salah satu faktor penghambat. Kemudian yang di wilayah hutan bakau yang akan dilaksanakan reklamasi itu bersebelahan langsung dengan Taman Nasional Sembilang, di mana burung migran dari Siberia itu ke sana ketika musim panas. Mereka masuk Siberia di Rusia. Eropa sana. Iya, burung dari situ migran juga dia terbang jauh. Nah, dengan akan direklamasi di daerah itu kan itu terancam itu, sementara itu merupakan potensi wisata. Nah, berbanding terbalik dengan di Labuan Bajo dan di Mandalika tadi, kalau di situ mau menjual sisi wisatanya, di sini justru akan merusak sisi wisatanya, gitu kan? Dan dipaksakan untuk menjadi kawasan industri nantinya. Nah, ini kan logika yang sesat menurutku ya, dan merupakan sebuah ilusi keserakahan dalam tanda kutip yang tidak jelas. Di tengah ketidakjelasan ini justru pemerintah itu tetap memaksakan supaya kita yakin dengan proyek ini, gitu. Bahwa statement terakhir pemerintah daerah mengatakan jangan salah sangka dulu, kan sekarang ini statusnya dicabut nih kayaknya. Nah, kemudian timelinenya langsung klarifikasi kan lewat media, jangan salah sangka dulu, ini bukan dicabut tapi akan dialihkan gitu kan. Jadi masyarakat dibuat untuk terus percaya bahwa KEK ini akan menimbulkan dampak yang positif terhadap perkembangan ekonomi. Sehingga ketika dicabut dia cepat-cepat klarifikasi bahwa ini hanya akan dialihkan ke tempat lain. Karena mereka sudah terlanjur banyak berjanji bahwa KEK itu adalah satu prestasi, betul. Bagaimana mewujudkan percepatan pembangunan ekonomi, betul. Prestasi. Jadi kalau kita lihat itu konsepnya relatif nggak matang ya. Ada kawasan ekonomi khusus untuk nikel dan sebagainya, jaraknya sangat jauh dari pusat produksi nikel, padahal akan berakibat juga pada kerusakan lingkungan dan banyak hal. Ada konsep pembangunan wisata, jelas kalau wisata ya, ada keindahan alam, ada kebudayaan, ada masyarakat yang sudah bisa beradaptasi dengan dunia wisata, tapi tiba-tiba dicengkram menjadi alatnya segelintir orang. Mungkin saya membayangkannya ya,
jadilah pedagang-pedagang souvenir gitu ya. Jadilah orang-orang yang ini tanpa mengimajinasikan mereka lah pemilik industri wisata yang besar itu gitu. Mereka pemilik sahamnya, mereka tetap memiliki tanah-tanah dan sehingga cara melestarikan budayanya makin bagus. Nah di sini makin kelihatan ketidakmatangannya. Jadi ditempatkan di satu kawasan yang padat penduduk, kemudian juga ada satu tempat di mana mangrove, tempat migrasi burung, bahkan dari Siberia sana, dari Eropa sana bermigrasi ke sana, yang harusnya jadi potensi wisata yang menarik sekali. Jadi kalau kita lihat begitu wajar banyak orang mempertanyakan soal KIK ini, apalagi pertanyaannya menjadi relevan, banyak sekali korbannya sudah yang ketika mau direncanakan. Kalau situasinya semacam itu, teman-teman jadi melihatnya itu KIK itu sebenarnya itu semacam ilusi kemajuan yang semacam apa itu. Jadi kan aneh ya, ada biaya sosial yang sangat besar, ada biaya yang begitu besar juga, itu uang dari seluruh rakyat kita dalam bentuk mungkin pembiayaan, hutang dan seterusnya. Artinya yang dibangun itu dari hasil kontribusi seluruh rakyat, akibatnya kepada masyarakat langsung yang terdampak itu juga besar gitu. Perampasan lahan, pembebasan lahan, kriminalisasi. Dan ketika sudah terbangun, kita pun masih mempertanyakan benar nggak itu akan berimplikasi yang cukup baik gitu. Saya kira memang masalahnya di mana? Apa itu masalah sekedar nggak ada partisipasi atau apa? Kalau kita melihat fakta di NTB, kapan dia dibangun nih bangunan dan sirkuit atau katakanlah landasan yang luar biasa panjang. Kita cek di zaman pandemi. Jadi tahun 2018 itu belum bangun apa-apa di sini. Masuk pandemi. Bangun. Artinya yang katanya tidak ada aktivitas orang berkumpul, kemudian tapi di wilayah-wilayah itu dibangun, dikebut gitu. Sampai akhir 2021, 2022 begitu ada motor GP kemarin dikebut. Begitu sudah ada sedikit mereda COVID itu kan baru kemudian rajin kalau nggak salah ya Pak Presiden datang ke NTB untuk meresmikan dan lain sebagainya. Tapi tidak melihat sisi, kalau saya lihat tidak melihat sisi apa nilai ekonomis yang kemudian bisa dirasakan langsung oleh masyarakat. Ada satu kebudayaan yang sering diritualkan dan dijalankan oleh warga. Dan itu mengundang, dan kalau misalnya itu hari itu seminggu orang beraktivitas, orang saling bertegur sapa, orang saling berkomunikasi, transaksi ekonomi terjadi. Apa itu ada waktu bau nyali tumpah ruah kita di situ. Bau nyali. Transaksi ekonomi, orang jual beli di situ banyak tenda-tenda, orang menginap di situ. Artinya ada kontribusi konkret dalam event itu yang memberikan dan itu di Pantai Mandalika. Tapi hari ini kita lihat tidak ada akses, mau masuk ke sana sekarang akses jalan ke wilayah-wilayah spot yang memang digunakan itu sudah kan. Jadi spot untuk ritual bau nyale masyarakat Lombok itu. Ada juga Madak juga itu ada juga. Tertutup karena pembangunan ini. Ya, ada itu kan satu acara di mana orang membersihkan dirinya dan itu wilayah sana ya. Itu misalnya dia punya semacam ada penyakit berendam di situ. Aktivitas itu udah nggak ada lagi. Nah, kalau dari dikatakan bahwa ini yang dijual adalah nilai, ada destinasi wisata, maka pertanyaan kita itu justru wilayah-wilayah yang merupakan spot wisata pertama sudah nggak ada. Hal yang asri itu sudah tidak ada lagi, benda alamnya berubah. Secara sosial budayanya kemudian itu sudah mulai digerus dengan aktivitas dan juga dengan
event-event yang ada, tidak memunculkan itu sebagai satu orientasi pembangunan. Nah, pertanyaan kita kalau misalnya kawasan ekonomi khusus, benar mungkin kawasan ekonomi khususnya buat siapa? Iya. Itu pertanyaan. Iya. Kawasan ekonomi khusus itu buat siapa? Siapa? Apakah memang benar buat masyarakat? Kalau memang benar buat masyarakat, tentunya masalah segala bentuk masalah pasti akan terselesaikan duduk bareng benar. Kalau memang betul-betul masyarakat. Tapi hari ini kita masih bertanya khususnya untuk siapa? Makanya kalau sekarang misalnya besok saya jalan-jalan lagi ke sana kawasan itu, sepanjang jalan itu sudah kayak jalan tol sepi. Kalau kayak orang, Iya. artinya tidak ada aktivitas ekonomi yang signifikan yang hari ini yang bisa memperlihatkan bahwa akan ada ke depan kemajuan ekonomi yang meningkat gitu guys. Kemajuan itu adalah kemajuan untuk proyek-proyek yang meninggalkan cara hidup masyarakat dan nggak bisa masyarakat ikut mendapatkan manfaatnya secara besar. Bahkan destinasi wisatanya dihilangkan ya. Pusat inti dari kekayaan wisata di situ itu justru dihilangkan. Ya benar pertanyaanmu Amri. Sebenarnya kawasan ekonomi khusus itu khusus untuk siapa? Iya. Ya, demikian kawan-kawan sekalian. Jadi kawasan ekonomi khusus itu sebenarnya untuk siapa? Kalau korbannya sudah jelas. Kalau hasilnya ke masyarakat sudah terlihat dari fakta-fakta ini. Saya kira itu editorial kita kali ini dari Lokataru Foundation. Gitu.